Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Diasmara Rasudin dengan ajaran NPM 026. Di sini saya selaku moderator akan membawa presentasi kali ini. Kami membawakan judul yaitu kontaminasi bakteri Staphylococcus sp pada kejadian luar biasa keracunan makanan di Dusun Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kami mengambil dari Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat yang ditulis oleh Rizka Epina Rahayu dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Al-Insyirah Pekanbaru, Indonesia. Adapun anggota kelompok dari kelompok satu ini yaitu Alvira Karina dengan ajaran NPM 002, Ridho bin Haki dengan ajaran NPM 007, Raja Yusran dengan ajaran NPM 021 dan Maura Ina dengan ajaran NPM 024. Next. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang ringkasan dari kejadian luar biasa keracunan makanan yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2012 bertempat di Dusun Ngaglik, Nisor, Kabupaten Magelang. Keracunan makanan tersebut terjadi setelah acara yasinan yang dihadiri oleh 41 orang dan sebanyak 25 peserta mengalami gejala yaitu diare, mual, nyeri perut, pusing, dan demam. Hasil penyelidikan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gulai ayam yaitu menjadi sumber utama dari keracunan karena terkontaminasi bakteri Staphylococcus sp dengan masa inkubasinya sekitar 4 sampai 9 jam. Kontaminasi tersebut disebabkan oleh penyimpanan makanan pada suhu ruang yang terlalu lama yaitu sekitar 10 jam serta sanitasi dapur yang kurang baik. Upaya pencegahannya yaitu dilakukan dengan menjaga kebersihan alat dan dapur, menyajikan makanan dalam keadaan panas serta menyimpannya pada suhu di bawah 7 derajat Celcius dan menghindari kontaminasi silang. Nah, selanjutnya ada kontaminasi Staphylococcus sp pada gulai ayam. Nah, keracunan ini disebabkan Staphylococcus sangat berbahaya yang dimana bakteri ini menghasilkan toksin yang tahan panas meskipun makanan ini sudah dipanaskan kembali, tetapi masih tetap karena toksin ini tidak bisa hanya dipanaskan saja. Bakteri berasal dari penjemah makanan atau peralatan dapur yang kurang higienis. Nah, selain itu juga peralatan dapur juga harus diperhatikan karena tumbuhnya mikroba bisa dari peralatan atau dapur yang kurang higienis. Lalu ada gulai ayam disimpan kurang lebih 10 jam pada suhu ruang, memungkinkan bakteri berkembang dan menghasilkan enterotoksin yang tahan panas. Bakteri Staphylococcus aureus ini berkembang biak jika makanan disimpan tidak sesuai suhunya, yang dimana suhu ruang ini memudahkan tumbuhnya bakteri. Nah, oleh karena itu makanan seperti gulai ayam ini tempat yang ideal bagi bakteri berkembang karena disimpan tidak sesuai dengan suhunya. Nah, ini waktunya kan diolah dari pagi sampai siang, itu termasuk pengolahan makanan untuk acara yasinan. Dari siang sampai malam itu gulai ayam disimpan lama pada suhu ruang. Nah, jam 7 itu acara yasinan dan makanan baru disajikan. Nah, jam 1 sampai jam 4 gejala ini mulai muncul pada sebagian besar tamu. Baru kerasa gejalanya karena Staphylococcus. Nah, pagi berikutnya ada laporan dari KLB dan pemeriksaan laboratorium bahwa orang-orang yang telah mengkonsumsi gulai ayam ini mengakibatkan keracunan karena Staphylococcus. Nah, ini bukan dugaan jalur kontaminasi kan. Gulai itu matang kan, sebelum matang ini kan pasti diolah dulu ya. Nah, proses pengolahannya gitu belum sesuai gitu, peralatannya belum bersih, sehingga
terjadilah kontaminasi mikroba kepada gula ini. Nah kan udah mah peralatannya gak bagus, gak baik. Si gula ini dibiarkan selama 10 jam. Jadi makin-makinlah si bakteri itu masuk gitu. Karena di suhu ruang gudang ini disimpan di suhu ruang itu sangat mikroba itu sangat amat senang gitu pada suhu ruang ini, apalagi 10 jam kan itu termasuknya lama. Lalu racun kan terbentuk di 10 jam itu. Nah si racun ini tuh kan tadi Staphylococcus kan tahan terhadap panas sehingga pas waktu dipanaskan ulang Staphylococcus ini tidak mati tapi masih ada. Jadi pas disajikan si makanannya itu jadi mengandung toksin atau mengandung racun. Jadi pas dimakan oleh manusia itu ya terjadilah keracunan massal. Nah, jadi ini ada 3 langkah buat pencegahannya. Yang pertama itu higien penjaman dan dapur. Nah, kita itu dapat mencegahnya itu dengan mencuci tangan sebelum mengolah makanan, terus gunakan comek, masker dan juga penutup kepala. Terus pastikan peralatan dapur itu selalu bersih. Terus hindari kontak tangan langsung dengan makanan masak. Yang kedua itu mengontrol suhu makanan. Nah, makanan itu jangan menyimpan makanan matang itu lebih dari 2 jam pada suhu ruang. Terus jika tidak langsung dikonsumsi, simpan ke dalam lemari pendingin atau alat menghangat. Terus panaskan kembali makanan hingga benar-benar panas sebelum disajikan. Yang ketiga itu mencegah kontaminasi silang. Nah, jadi kita itu harus pisahkan peralatan sama bahan mentah dan juga bahan matang. Terus bersihkan talenan, pisau, serta meja kerja setelah digunakan. Terus hindari penggunaan peralatan yang kotor atau lembab karena dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini yaitu KLB ini terjadi akibat konsumsi gulai ayam yang terkontaminasi Staphylococcus sp yang dipicu oleh higien penjaman yang buruk, peralatan tidak bersih, serta penyimpanan pada suhu ruang selama sekitar 10 jam yang memungkinkan bakteri berkembang biak dan menghasilkan enterotoksin tahan panas. Gejala ini muncul sekitar 4 hingga 9 jam setelah konsumsi sesuai karakteristik keracunan Staphylococcus. Pemeriksaan laboratorium ini menegaskan gulai ayam sebagai sumber utama dan pola kasus menunjukkan common source outbreak. Kejadian ini menekankan pentingnya sanitasi higien yang baik, kontrol suhu penyimpanan, serta pencegahan kontaminasi silang untuk menghindari KLB serupa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dua. Bertanya apakah bukti tadi teh sudah menimbulkan bahwa penyebabnya teh Staphylococcus, karena tadi di PPT disebutkan hanya uji pada gulai, kan mungkin biasanya pasti banyak makanan yang lain. Nah, apakah yang lain itu tidak diuji? Ya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab ya. Terkait kan tadi nggak diuji ya, di PPT nggak diuji. Sebenarnya diuji semua, cuman yang terindikasi ada bakteri itu tuh pada gulai ayam. Jadi kenapa nggak dicantumin di PPT? Karena ya terindikasinya cuma di gulai ayam, jadi di makanan lainnya aman. Soalnya kalau yasinan kan biasanya makanan tuh kayak yang kering-kering kan, kayak bolu yang kayak gitu kan, itu mah emang bisa berhari-hari. Sedangkan kan kalau gulai ayam itu maksimal sehari itu enggak sehari banget kan. Tuh, apalagi didiamin di suhu ruang. Tuh. Udah cukup? Cukup? Makasih. Apa ada yang mau ditanyakan lagi?
Ada soal.